Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah wabarakatuh. baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak semuanya, untuk absensi hari ini, Ibu telah membagikan ya via chat WA grup kita hari ini, dan Ibu tunggu absen kalian sampai kegiatan pembelajaran Ibu selesai. Oke, dan untuk anak-anak semuanya yang belum on kamera, Ibu harapkan untuk on kamera ya, sebagai bentuk partisipasi kalian mengikuti pembelajaran dengan Ibu. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan nih, ada yang tahu atau masih ingat materi minggu lalu yang kalian pelajari tentang apa? Saya tahu, Bu, Iya, apa, Nisa? tentang dana kas kecil ya, Bu. Betul sekali. Jadi, kita mempelajari mengenai dana kas kecil ya. Baik, selanjutnya, Ibu menanyakan kepada Anis. Anis, apakah kamu mengetahui mengenai definisi dari laporan dana kas kecil dengan metode impres? Tahu, Bu, bahwa laporan dana kas kecil dengan metode impres ini adalah laporan yang dikeluarkan perusahaan di mana dana yang dikeluarkan oleh perusahaan relatif tetap ya, Bu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Anis. Ibu sedikit ulas ya. Jadi, laporan dengan menggunakan metode fluktuasi merupakan suatu bentuk laporan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang mengisi sejumlah dana di mana perusahaan tersebut menggunakan metode impres. Metode tersebut yang berarti saldo kas kecilnya itu tetap tidak berubah-ubah. Boleh di next, Azahra? Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai laporan metode kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama adalah siswa dapat memahami mengenai pengertian laporan dana kas kecil. Yang kedua, siswa dapat memahami mengenai metode fluktuasi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengemukakan prosedur apa saja dalam penyusunan laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Next. Oke, back to materi kita hari ini mengenai laporan dana kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi. Sebelumnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pengertian laporan dana kas kecil. Ibu ingin menanyakan kepada Nabila, apa yang kamu ketahui mengenai laporan secara umum? Menurut saya, Bu, laporan itu merupakan bentuk penyampaian informasi baik tertulis maupun lisan kepada pihak tertentu, Bu. Oke, betul sekali. Terima kasih ya Nabila. Betul apa yang dikatakan oleh Nabila. Jadi, laporan merupakan suatu bentuk penyampaian informasi, baik secara tertulis maupun lisan kepada pihak tertentu, apakah perseorangan maupun badan organisasi. Selanjutnya, ada yang tahu apa pengertian dari dana kas kecil itu apa? Saya, Bu. Oke, Lestia, boleh dijelaskan kepada teman-temannya? Jadi dana kas kecil itu adalah uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Lestia, terima kasih ya. Jadi dana kas kecil merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan di mana jumlahnya relatif kecil dan keperluannya relatif rutin. Contohnya perusahaan membayar listrik, telepon, maupun perbekalan lainnya. Boleh di next? Berdasarkan penjelasan dari kedua teman kita, yaitu Nabila dan Lestia, dapat disimpulkan bahwa laporan dana kas kecil merupakan suatu laporan yang berisikan sejumlah dana yang disediakan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk keperluan yang rutin, seperti
yang telah Ibu sebutkan, contohnya perusahaan tersebut membayar listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Boleh di next, Azara? Oke, selanjutnya yaitu ada tujuan dari laporan dana kas kecil. Tentunya laporan dana kas kecil ini memiliki beberapa tujuannya. Yang pertama adalah untuk memantau dan mencatat mengenai keuangan perusahaan. Jadi, dana kas kecil ini berfungsi atau bertujuan untuk memantau dan mencatat sejauh mana pengeluaran-pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, menangani permasalahan perlengkapan kantor atau perbekalan kantor. Jadi, suatu perusahaan itu tidak terlepas dari permasalahan, khususnya permasalahan mengenai perlengkapan kantor. Oleh sebab itu, dibutuhkannya dana kas kecil atau pembuatan laporan dana kas kecil untuk menangani permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah mempercepat segala kegiatan kantor. Biasanya di suatu kantor itu memiliki keperluan mendadak, oleh sebab itu bagian keuangan perlu mengeluarkan dana kas kecil dan membuat laporannya untuk mempercepat segala kegiatan kantor. Next. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengertian dari metode fluktuasi. Fluktuasi sendiri ini berarti berubah-ubah atau tidak tetap. Jadi dapat didefinisikan bahwa metode fluktuasi merupakan suatu metode pembukuan kas kecil di mana jumlah rekening kas kecilnya selalu berubah-ubah atau tidak tetap yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Next. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perbedaan apa saja dari metode fluktuasi dengan metode impres. Sebelumnya, Anis telah menjelaskan mengenai pengertian dari laporan dana kas kecil. Ibu akan menunjuk kepada Putriana untuk menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan metode impres. Silakan, Putri. Baik, Ibu. Jadi, metode impres adalah suatu metode pada laporan dana kas kecil, di mana sistem saldo kasnya itu relatif tetap, Bu. Oke, betul sekali apa yang dikatakan Putriana. Terima kasih, Putri. Jadi, perbedaan dari metode fluktuasi dengan metode impres dapat kita lihat berdasarkan saldo kas kecilnya. Jadi, di metode impres ini saldo kas kecilnya itu tetap atau tidak berubah-ubah. Sedangkan pada metode fluktuasi, saldo kas kecil ini berubah-ubah yang disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Perbedaan yang kedua dapat kita lihat berdasarkan sistem. Jadi metode impres ini tidak diperlukan untuk pembuatan air jurnalnya. Jadi hanya mencatat apa saja transaksi-transaksi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sedangkan pada metode fluktuasi berdasarkan sistemnya perlu dibuatkan atau dibukukan air jurnalnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Bu. Oke, boleh Zara. Berdasarkan penjelasan perbedaan tersebut, lebih baik menggunakan metode impres atau metode fluktuasi ya, Bu? Oke, terima kasih Azara atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya dan menarik. Jadi berdasarkan metode fluktuasi atau metode impres ini yang lebih baik berdasarkan pada praktiknya itu adalah metode impres. Karena metode impres ini tidak dilakukannya pembukuan air jurnal. Jadi transaksinya itu tidak menumpuk. Kembali lagi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Apakah perusahaan tersebut akan membuat dengan laporan dana kas kecil dengan metode impres ataupun metode fluktuasi. Bagaimana Zara dan teman-teman semuanya, apakah paham? Dapat dipahami, Bu. Terima kasih Paham, atas Bu. penjelasannya, Bu. Oke, sama-sama ya. Boleh di next. Ya, selanjutnya Ibu akan menampilkan mengenai contoh perhitungan dari metode impres dan metode fluktuasi. Jadi di sini sebagai gambaran kalian ya, untuk dapat membedakan mana yang termasuk metode impres dan mana yang termasuk metode fluktuasi. Jadi di sini ada salah satu contohnya, yaitu perusahaan melakukan pembentukan kas kecil pada tanggal 1 Februari 2012. Pada metode impres ini dananya sebesar 1.500.000 dan metode fluktuasi juga sama sebesar 1.500.000. Selanjutnya yaitu dikeluarkannya pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada saldo kas terakhir yaitu pada metode impres ini saldo kas kecilnya sama dengan pembentukan kas kecil yaitu sebesar 1.500.000.
Sedangkan pada metode fluktuasi saldo kas kecilnya berubah ya, dari 1.500.000 sampai dengan 2.100.000. Sampai sini dapat dipahami? Paham, Ibu. Dapat dipahami, Bu. Bu. Oke, baik. Boleh di next? Oke, selanjutnya yaitu ada prosedur apa saja dalam penyusunan laporan dana kas kecil dengan menggunakan metode fluktuasi. Jadi ada 3 metode atau prosedur penyusunan laporan dana kas kecil ya. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil ini merupakan tahapan pertama. Jadi apabila sebuah perusahaan memberikan dananya, maka dalam pembentukan dana kas kecil perlu dicatat di bagian debit. Yang kedua, ada pengeluaran dana kas kecil atau prosedur kedua, yaitu adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana pengeluaran ini disesuaikan dengan kebutuhan oleh perusahaan. Pencatatan pengeluaran dana kas kecil ini ditulis di bagian kredit. Dan yang ketiga, yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Sama dengan pembentukan dana kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil ini dicatat di bagian debit. Next. Oke, selanjutnya ada kuis sebagai tambahan nilai kalian dan dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk Ibu, apakah materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat tersampaikan atau tidak. Oke, untuk nomor 1, apa perbedaan dari metode fluktuasi dan metode impres berdasarkan pengertiannya? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Oke, Angelia, boleh dijawab? Jadi metode fluktuasi adalah metode pada dana kas kecil, di mana saldo kas kecilnya selalu berubah-ubah. Sedangkan metode impres adalah metode yang dana kas kecilnya tetap. Oke, betul sekali ya jawaban dari Angelia. Jadi perbedaan dari metode fluktuasi dan metode impres berdasarkan pengertiannya, yaitu metode fluktuasi ini adalah metode di mana saldo kas kecilnya berubah-ubah, sedangkan metode impres saldo kas kecilnya tetap. Oke, untuk nomor 2, jenis transaksi ini termasuk metode fluktuasi atau metode impres, ada yang tahu? Saya, Bu, mau jawab. Boleh, Ani, silakan. Jenis laporan tersebut merupakan laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi karena saldo kas kecilnya berubah-ubah dari 2.500.000 menjadi 500.000 ya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi transaksi ini adalah termasuk transaksi dari metode fluktuasi ya. Terima kasih kepada Angel dan Anis yang telah menjawab. Ibu akan memberikan poin tambahan. Untuk teman-teman semuanya yang belum menjawab hari ini, boleh menjawab di minggu pertemuan kita ya. Next. Oke, sebelum memberikan kesimpulan, apakah dari kalian yang bersedia untuk memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, Azara, boleh. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah laporan dana kas kecil dengan metode fluktuasi adalah laporan yang digunakan dalam dana kas kecil, di mana sistem saldo kas kecilnya selalu berubah-ubah, serta prosedur penyusunannya terdiri dari 3 hal ya, Bu. Oke, betul sekali. Jadi Ibu tambahkan ya kesimpulan dari Azahra. Jadi kesimpulan hari ini adalah laporan dana kas kecil merupakan laporan yang berisikan pengeluaran perusahaan dengan jumlah yang sedikit, di mana dalam penyusunan terdiri dari 2 metode, yaitu metode impres dan metode fluktuasi. Metode fluktuasi sendiri merupakan metode dalam penyusunan laporan dana kas kecil, di mana dana kas kecilnya selalu berubah-ubah. Oke, next. Oke, karena jam pelajaran Ibu akan habis, Ibu akan memberikan tugas ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Untuk keterangannya akan Ibu share di WA group ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai perhitungan dengan menggunakan metode fluktuasi ya. Jadi Ibu harapkan kalian untuk dapat membaca dari referensi baik buku maupun internet. Oke, Ibu cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.